menanyakan kenapa Ibu Megawati itu karakter kok kayak temperamen gitu, Bu Sukma? Atau memang Ibu Sukma juga begitu atau Begini ya, kalau anggap saja pilihan antara Prananda dan Puan, yang pasti ya itu yang mana lebih Puan, cocok jadi menduduki ketua umum? Puan. Puan. Karena Waktu 65 gerakan 30S itu Bu Sukma usia berapa waktu itu? 14. 14, berarti secara Ya, sadar iyalah sudah menyaksikan dan sudah- merasakan ya. gimana saat itu Saya gitu saksi loh. sejarah. Nah kan kalau bicara G30S itu kan banyak versi kan. Nah kan. kalau Bu Sukma melihat sendiri ya meskipun Saya- subjektif lah kalau karena ada peristiwa Presiden Soekarno memerintahkan Jenderal Untung Syamsuri gitu ya namanya. Enggak benar. Hoak. Memerintahkan ini Enggak. tolong kamu kerjakan Enggak gorengan. tolong kamu kondisikan ini gitu. Dewan Jenderal ini gitu. Untuk Jadi Erwin, itu hoax, itu tidak benar. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat datang matur suksuma. Terima kasih Ibu Sukmawati Soekarno. Ini sebuah kehormatan ini. Saya cek Bali kedatangan tokoh politik nasional dan juga yang sudah banyak orang paham lah dan tahu bahwa beliau adalah putri proklamator. Itu saya grogi saya, Bu. Saya seperti kedatangan Presiden Soekarno sekarang ini. Dan Ibu sebenarnya kalau saya lihat-lihat di Google itu, di YouTube itu, Ibu Sukmawati ini sosok yang sangat kontroversi gitu ya dulu ya. Dulu tapi pernah ya. artinya dengan berbagai isu kontroversial, baik soal Berantem gitu. gitu. Tukang berantem dulu. mulut lah ya. Ya. Nah, sampai akhirnya Ibu mengejutkan publik itu pindah agama Hindu. Nah, mungkin kita bisa ngomongin itu dulu. Kenapa Bu Sukmawati menjadi Hindu dan sekarang tinggal di mana dan aktivitasnya ngapain, Bu Sukmawati? Ya karena ya mungkin ini memang pembawaan lahir ya. Saya memang lahir kan sebagai putri Islam ya, karena orang tua keduanya Islam. Tetapi supaya diketahui, yang putri saya, kami menyebutnya yang putri ya, Niang itu atau nenek itu, yang putri. Oke. Ya itu dari Bali. Yang tadinya. Oh, ibundanya Soekarno kan dari Bali kan? Dari Buleleng, Singaraja. Ibu siapa namanya? Idayu Nyoman Rai. Rai Serimpan. Dulu Bung Karno hanya nyebutnya si Ida Ayu Nyoman Rai. Tapi terus baru-baru lagi berapa tahun ke belakang ini disebut tambahan nama juga sebetulnya ada serimbennya gitu. Supaya nggak kepanjangan ya. Jadi Ida Ayu Nyoman Rai. Oke. Nah, tadinya beliau itu kan yang putri saya memang dari keluarga Balai Agung ya. Di Balai Agung itu yang bertanggung jawab terhadap pura desa lah begitu. Itu beragama pastinya secara sama dengan leluhur pastinya Hindu Bali. Tapi kemudian beliau adalah seorang wanita yang saya kagumi juga karena dari beliau lah saya menilai mengamati bahwa beliau tuh satu-satunya wanita di tahun itu ya, awal abad 20 loh. Itu yang sangat berani melanggar adat. Berani melanggar adat? Yes, karena beliau cinta kepada seorang guru Jawa dan yang tidak beragama Hindu Bali. Jadi bisa dikatakan satu dalam 1000 wanita yang berani melanggar adat. Berani kawin dengan bukan orang Bali berarti? Karena itu terlarang sebetulnya. Dulu sangat berarti ya? Iya. Berarti memang
darahnya memang darah pemberontak dari dulu. Darah pemberontak memang. Pemberani. Oh iya, Jadi iya. saya kira Bung Karno memang Pemberani ya, tepatnya ya. pemberaninya Oke, dari oke, ibunya oke. gitu. Oh. Itu yang juga saya kagumi, kok berani ya demi cinta gitu sampai kan Hmm. belum tahu ya Jawa tuh sejauh apa, Nggih, bagaimana nggih, gitu nggih, kan. Tapi demi cinta kepada seorang guru yang tidak berkasta, orang Jawa gitu, ya mau gitu, gitu. Sampai di hukum adat itu kan memang ada aturannya kalau sudah betul-betul melanggar adat di dalam pernikahan tidak lagi dengan orang Bali dan seagama itu tidak boleh lagi kembali ke Bali. Kalau nggak keliru saya dengar gitu. Ya. Dan ya, memang ya. yang putri saya ya begitu, jadinya tidak pernah lagi ke Bali. Oh. Walaupun anaknya menjadi presiden ya. Gitu. Nggih. Dan itu menjadi suatu putri buangan lah, tidak dianggap gitu. keluarga lagi gitu. Hanya ketika Bung Karno sudah takdirnya menjadi Jadi presiden pertama, akhirnya kemudian merangkul menjadi damai gitu. bahkan diminta untuk datang gitu. Ya kurang lebih gitu, Oh, tapi gitu. Ya, yang ya, putri nggak pernah lagi nggak ke pernah Bali. mempermasalahkan. Oh gitu. Wih, memang Nah, dari yang putri itu mungkin itu sudah menjadi sebetulnya di dalam jiwa sanubari saya ya. Saya kok lebih sesuai gitu kayaknya. Lebih mampu untuk mengikuti agama leluhur dibandingkan Islam. nggih. Karena Islam waktu itu kan memang sudah orang tua Islam keduanya, jadi mau nggak mau anak-anaknya kan juga Islam. Ya. Dan itu saya ikuti terus setelah saya juga belajar beberapa agama. Saya pelajari semua agama. Agama Kristen, Katolik, Hindu Bali, Buddha. Sebagai satu wawasan tentang agama ya, bagi saya memperkaya wawasan gitu. Spiritual. Kemudian saya coba juga mengikuti cara-cara semua agama gitu. Tapi setelah berapa kali kan saya dari kecil mondar-mandir di Bali juga ya. Oh, Iya, kecil karena sempat mondar-mandir ya. iya karena dari kecil tuh kan Istana Tampak Siring belum ada loh waktu itu. Oh, belum? Belum. Saya Kecil pernah usia berapa waktu mondar-mandir di Bali? mulai mau membangun Istana Tampak Siring agaknya. Jadi kurang oke. lebih tahun 6 Ibu waktu itu usia berapa kira-kira? jadi 67 ya, 6 tahun ya. Oh, belasan tahun berarti. 6 Oh, tahun. Oh, 6 tahun. Saya pernah Oke. diajak sama Bapak gitu, Bapak Soehardi, di suatu bukit gitu, indah pemandangan, terus udara sejuk ya. Nggih. Tapi kok tinggalnya tuh di gubuk gitu. Waktu itu Istana Tampak Siring itu katanya vilanya tamu-tamu Puri Gianyar. Oh, menurut ya. info. Tapi gubuk gitu loh. Jadi masih gubuk, ngapain presiden kok nginep di gubuk gitu ya. Rupanya beliau mempelajari lokasi ya. Kan beliau insinyur ya gitu. Jadi akhirnya menjadi suatu keputusan beliau untuk membangun istana rancangannya seorang insinyur Soekarno dan teman gitu. Dan setahun kemudian saya datang, loh udah ada istana megah bagus gitu. Jadi baru saya tahu, oh ini memang direncanakan untuk jadi istana. Gitu. Oke. Nah sejak itu setiap liburan gitu, liburan sekolah gitu kan Juli ya kalau nggak keliru ya, anak-anak sekolah gitu pasti liburan tuh Ke Bali. termasuk jadwalnya adalah untuk Bali gitu. Jadi setiap tahun saya mondar-mandir selama jadi putri presiden gitu. Dengan demikian kan saya juga tampil oleh ibu saya, ingin saya menjadi penari Bali ya. Jadi saya ditampilkan Ibunya Bu Sukma Fatmawati kan? Nggih. Fatmawati, tapi beliau kayaknya sayang sama yang putri sayang dengan beliau gitu. Jadi
beliau juga berkeinginan saya tampil sebagai putri Bali, nari Bali gitu ya. Jadi pernah awal saya naik pentas itu di istana umur 4 tahun. Didandanin dandanin kebiar. Oh, Karena pada waktu itu trennya yang populer Imario ya. Imaria, Mario, Imario, pencipta ya. lagu kebiar. Kebiar duduk itu ya? Ya, Oh. gitu. Jadi saya menari dengan diiringi gamelan Bali dan respon saya sih di foto bagus gitu loh. Artinya itu udah menjadi di dalam darah saya, di dalam nurani saya tentang Bali gitu. Nah, kemudian selama mondar-mandir di Bali ya saya banyak melihat dan tertarik, kagum gitu. Dengan kesenian Bali. Oke. Terus di dalam melakukan ibadah gitu kan. Jadi saya kok kayaknya lebih cocok sama Hindu Bali, tapi kan nggak enak orang tua kan sudah mengkodratkan gitu. sudah meresmikan ya jadi Iya, Islam. iya. Tapi setelah kedua beliaunya tiada gitu, saya semakin agaknya saya harus pindah gitu ya. Karena saya kalau dengan Islam kok kurang sesuai gitu ya. Ya, tapi saya baru berani setelah kedua orang tua saya sudah tiada. Terus suami saya pun kan Islam ya. Tapi setelah beliau tiada, baru saya berani untuk saya kan udah lebih tidak terikat pada siapapun. Oh, berarti Saya lebih memutuskan berarti dapat saya simpulkan dari dulu sebenarnya Bu Sukmawati ingin jadi Hindu, tapi karena terhalang oleh orang tua dan suami gitu. Ya. Berarti. Oh, saya justru berpikir apa Ibu Sukmawati jadi Hindu ini gara-gara kasus yang selalu menyudutkan Bu Sukmawati soal waktu dulu kontroversi dulu. Apakah ada faktor itu juga, Bu? Iya. Enggak juga, enggak juga. Saya karena dari dulu udah lama ya saya sabar untuk menunggu momen yang tepat lah untuk saya lebih menjadi penganut agama leluhur gitu. Oh, berarti jadi bukan karena faktor itu. Bukan. Oke. Nah, Ibu Sukmawati kan adik kandungnya Ibu Megawati kan. Saya juga tertarik untuk menanyakan kenapa Ibu Megawati itu karakter kok kayak temperamen gitu, Bu Sukma. Atau memang Ibu Sukma juga begitu? Begini ya, beliau ini kan semua orator saya kira yang terbiasa di lapangan, mau nggak mau pasti gitu. Secara kebiasaan kan bicaranya pasti teriak ya. Ya. Gitu loh. Itu udah suatu kebiasaan jadinya. Bahwa karena sudah terbiasa tampil di lapangan gitu, jadi bicaranya selalu keras dan lantang. Apa karena mungkin keturunan Bung Karno? Bung Karno juga kan begitu kan? Ya. Tapi juga ya karena temperamen juga ya, bawaan temperamen dan mood kali emang selagi kurang bagus karena menilai makin bobrok kali ya Indonesia gitu ya. Kalau Bu Sukma menilai kakak kandungnya Bu Sukma seperti apa? Wanita yang kuat dan tangguh, tegar. Karena saya mendampingi beliau waktu lagi disia-sia oleh rezim Soeharto gitu loh. Ya jadi kami kan merasakan tertindas ya waktu zaman rezim Soeharto itu ya. Karena Soeharto kan memang diktator militer dan menurut petunjuk lah dari asing bahwa agak lebih memusuhi ya gitu. Jangan diberi peluang lah yang keluarga Soekarno ini gitu. Oh, seperti di anak kiri kan ditindas, gitu ya. ditindas gitu ya. Oh. Gitu. Jadi itu
terasa sekali bukan saja dari keluarga Bung Karno, tapi kan teman-teman, Hmm. terus pecinta Bung Karno itu kan juga Iya, iya, merasakan iya, iya, suatu iya. opres ya. Dan setelah itu kan di highlight dari sejarah bahwa Ibu Mega pun sempat dianggap Hindu dulu kan oleh publik di Indonesia ini waktu Ibu Mega mau jadi presiden dulu tahun 99 itu. Hmm. Kita jangan sampai apakah kita mau punya presiden Hindu waktu itu. Sampai ada Ya gerakan itu Bali digorengnya Merdeka. kan gitu ya. Bali Padahal kan Merdeka. sebetulnya kan itu suatu wujud toleransi dalam Iya, iya, segala iya, iya, agama. iya, iya. Tapi yang digoreng kan waktu itu mungkin dengan Mungkin agama karena Hindu. darahnya ibunya Soekarno ini Hindu itu jadi dibawa-bawa ke Ibu Mega gitu. Saya berarti. kira juga ada mungkin yang kamu nggak baca mungkin tentang agama apa Kristen atau Ya, Katolik ya, kali ya, ya. ya, 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 ya. Artinya itu gorengan lah, Gorengan. Ya, ya, ya. Itu udah makanya dulu kan sampai ada gerakan Wali Merdeka sampai sebegitunya membela Bu Megawati kan. Makanya antara Bali dengan Soekarno dengan Megawati dengan PDI itu kayak satu hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya, sepertinya Bu. Kalau Ibu Sukmawati masih komunikasi dengan Bu Mega itu biasanya? nggak khusus apa ya, hanya kalau pertemuan Oh. apa kumpul keluarga gitu ya. Oh gitu, oke. Kalau tapi diskusi politik itu jarang berarti. Enggak. Diajak mempertimbangkan sesuatu itu tidak ya? Saya enggak, karena ya nggak tahu ya kenapa. Padahal saya kan senior ya termasuk ya. Tapi mungkin lebih setuju dengan yang junior kali ya. Oh, kader-kadernya beliau gitu ya. Oke, oke. Dengan apa namanya sikap politiknya Bu Mega selama ini gimana menurut Bu Sukmawati? Ibu Sukmawati setuju dengan sikap-sikap politiknya Bu Mega atau justru tidak gitu? Loh kalau sikap politik itu kan sudah jelas ya, itu kan pasti pencerminan atau pelaksanaan dari ajaran Bung Karno yang masih sangat relevan gitu loh. Dan itu kan pedoman yang udah seajak lah pastinya gitu loh. Karena memang itu untuk ke apa namanya manfaat bagi bangsa dan negara gitu. Iya, siap. Ilmu sosial politik yang dikemas dan dikonsep oleh Bung Karno itu melalui suatu pengalaman pribadi sebagai korban politik penjajahan, kolonialisme. Ya. Kemudian juga menjadi korban politik dari bangsanya sendiri. Kalau di mata Bu Sukmawati lebih bagus kalau anggap saja pilihan antara Prananda dan Puan, Yang pasti ya itu yang mana lebih Puan. cocok jadi menduduki ketua umum? Puan. Puan. Karena Puan saya lihat sendiri, saya sebagai saksi perjalanan politik. Kalau di kunker-kunker saya suka kadang ketemu, kan saya PNI waktu itu. Dia kan udah PDIP gitu. Jadi dia memang tokoh lapangan gitu loh. Dia tokoh lapangan dari bawah. Kalau Bu Mega pun lebih setuju Puan gitu. Saya kira demikian karena kan PDIP dibentuk oleh pendirinya ya. Salah satunya adalah bapaknya Puan. Yaitu Pak Taufik gitu. Jadi pastinya lah ada pesan-pesan tersendiri deh kepada istri gitu ya. Kenapa tidak Prananda? Apa alasannya itu? Kalau Prananda Saya gimana? nggak pernah lihat dia dari bawah. Dia Oh, gitu. bukan seorang tokoh DPP yang berpengalaman dari bawah ya. Gitu loh. Saya aja jadi agak kaget gitu ketika lo kok tau-taunya udah DPP gitu. Kalau Bu Sukma melihat Bali sekarang dari sisi kacamata politik, pariwisata dan seni, artinya Ibu Sukma melihat Bali itu gimana sekarang? Kalau secara politik kan kelihatan sekali masih sangat
sangat kental dengan Banteng Ketatonnya ya. Getih sebuah kadang bara. Bukan hanya karena PDIP gitu, tapi Ya, sekarang ya, kan ya. memang magnet tuh ada di PDIP. Tapi Hmm. dulu juga tercatat di kaum nasionalis PNI gitu. Itu kan Bali kuat sekali gitu loh. Ya, ya. Jadi ya kembali lagi tetap Banteng Ketaton gitu loh. Jadi itu udah menjadi jiwanya Bali gitu ya, setia abadi, ajek. Ajak Ajek Banteng Ketaton. banteng gitu ya. Itu kenapa menurut Bu Sukma kenapa Bali ini begitu kentalnya darah merahnya ini gitu? Ya Merahnya. lebih cocok lah agaknya Lebih cocok ya, mungkin ya. ajaran Marhaenismenya Bung Karno pasti lebih cocok dan masih juga relevan ya gitu loh. Karena kan Marhaenisme itu adalah masyarakat yang nasionalis. Nggih. Coba sejak kemerdekaan kita kan punya identitas Indonesia. Nggih. Kita punya identitas itu menjadi paspor. Paspor kebangsaan kita kan jelas. Iya. Itu kan wujud dari masyarakat yang nasionalis gitu kan. Kemudian masyarakat yang demokratis. Bahwa dulu zaman penjajahan tidak ada suara rakyat itu bisa duduk di suatu parlemen. Kan nggak dianggap zaman dari Belanda. Ya. Parlemen baru-baru aja deh gitu ya. Baru aja terus diadakan ketika merdeka, bahwa suara rakyat itu tidak boleh tidak didengar, tidak diberikan tempat. Jadi ada MPR, DPR gitu. Oke. Ini saya penasaran Bu Sukma. Ketika peristiwa 65 atau G30S gitu. Ini kan Bu Sukma juga kerap jadi narasumber dalam konteks ini kan di TV nasional begitu. Tapi saya penasaran waktu 65 gerakan 30S itu Bu Sukma usia berapa waktu itu? 14. 14 berarti secara sadar Iyalah sudah menyaksikan dan sudah- merasakan ya. gimana saat itu Saya gitu saksi loh. sejarah. Saksi sejarah lah itu Ya ibaratnya sangat ya. mencekam ya, sangat Waktu itu Ibu kebanyakan di istana atau di luar istana atau di mana? Jadi awal terjadi kudeta ya. Hmm. Kudeta itu di tanggal 1 Oktober Oktober. tahun 65. Kami mestinya kan sekolah pagi, tapi dilarang oleh pengasuh kita gitu ya, tidak boleh karena pengawal itu memberitakan tidak boleh sekolah karena terjadi suatu hal yang mengerikan, yaitu terjadi penculikan terhadap beberapa jenderal, Betul, betul. Pak Yani dan kawan-kawan. Itu diberitakan, diinfokan kita nggak boleh karena terjadi itu kan sangat internal, belum radio masuk radio, jadi internal di dalam keamanan ya, security gitu. Waduh, kok serem amat ya, ada yang diculik, ada apakah gitu. Ya terus saya pernah tulis buku juga tentang pengalaman saya itu gitu loh. Dan saya terus menelusuri, melacak, sampai akhirnya dengan suatu kesimpulan akhir. Karena susah ya, itu bertahun ya untuk menuliskan kesimpulan akhir gitu tuh. Karena saya mesti nunggu penulis-penulis yang sebagai saksi sejarah, pelaku, Tapi terus kenapa pengamat. tidak nulis berdasarkan fakta empiris saja, misalnya apa yang Ibu lihat, rasakan Iya, itu waktu kurang lebih Oh, gitu. Itu juga. Jadi apa yang saya alami hari ke hari gitu. Dan sampai juga pada kesimpulan akhir kenapa ini terjadi, oleh siapa gitu. Saya perjelas di dalam buku itu dengan sangat bahasa yang nggak terlalu buku tebel gitu loh. Jadi memang segmen saya maksudnya untuk mahasiswa jangan terlalu mikir terlalu berat karena ini berat gitu. Iya. Nah, jadi terus saya kan ngintip ya di jendela kamar gitu. Jendela kamar kita tuh bisa lihat pagar di paling depan gitu loh. Oh.
lihat jalan raya Ya, dan ya. pagar Itu istana. pagar istana ya? Heeh. Oke, oke. Lah, terus saya memang keadaannya kok aneh. Karena di sana Genting ya. karena banyak tentara berjaga-jaga gitu. Padahal Hmm. itu kan nggak biasanya gitu Oh, loh. tidak biasanya seperti itu. Enggak. Oh, itu Di tanggal 1 itu atau Ya, jadi banyak tentara berjaga-jaga di luar pagar ya. Ada apa gitu. Terus ngintip lagi ada kalau bahasa Inggrisnya dulu kita sebutnya pantry ya, seperti dapur kecil gitu loh. Tempat minum, nyemil dari semua ajudan-ajudan Iya. atau asisten gitu. Kadang ada dapur kecil itu buat kopi, kayak teh apa gitu ya. Jadi saya mau ke situ gitu loh. Mau ngintip ini ajudan-ajudan ada nggak sih? Biasanya kalau pagi kan karena bapak saya biasanya sudah mulai kerja duduk di teras dengan kursi rotan saja loh, Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno kebiasaan bangun paginya jam berapa? Ya subuh ya. Subuh. Kan kurang lebih melakukan sembahyang sholat subuh. Oke, gitu. oke, Terus oke. duduk kerja udah kurang lebih jam 5 kali gitu. Oke, Sudah oke. duduk di kursi kerjanya yaitu rotan itu. Dan jadi saya mau lihat biasanya ajudan-ajudan udah ada yang datang di pantry itu gitu kan. Kok nggak ada ya, sepi gitu. Terus hanya saya lihat seorang tentara gitu dengan baju apa sih namanya? Baju Ya PDL ya kalau nggak keliru ya. Yang siap tempur itu loh. Oke, Dan oke. sebetulnya kan nggak boleh bawa pistol ke dalam istana. Oh gitu. Tapi ini bawa loh, Oh, pakai pistol gitu loh. tumben berarti itu. Dan saya lihat itu bukan ajudannya bapak gitu loh. Oh, oke. Tentara yang saya nggak tahu, nggak kenal gitu. Dan terus di bahunya gitu kayak ada pitanya saya lupa merah apa, karena kayaknya ada kodenya ya, Oke, ada yang oke. merah, ada yang Iya, kuning, iya, ada iya, gitu. iya. Tapi kok bawa pistol, padahal setahu saya nggak boleh gitu bawa pistol ke dekat presiden gitu. Nah terus, waduh saya nggak kenal nih, gitu. Berarti kan ada sesuatu yang aneh lagi gitu ya, semakin mencekam gitu. Dan saya lihat ada lagi itu truk di dalam halaman istana loh. Jadi mungkin truk buat saya diangkut ya. Oh. Bisa jadi gitu loh. Oh. Loh. Iya kan, karena para jenderal kan diangkut Diculik. sama Diangkut diculik sama kan, truk itu. diangkutnya kan sama truk Oh. gitu. Jadi agaknya truk tersebut atau mereka kira karena presiden ada di istana, mungkin juga untuk presiden dengan keluarganya dan segalanya gitu. Ya gitu, sudah tersedia di dalam halaman istana gitu. Jadi kita diam aja, terus setelah itu ya berdiam di kamar. Tapi sore-sore ada ajudan bapak saya yang diutus untuk jemput kami gitu. Dan syukurnya ya kita bisa keluar dari istana gitu. Yang terjadi adalah tentara menduduki istana. Maksudnya bukan tentara yang biasa jaga ke istana kepresidenan gitu loh. Bergerak menculiknya itu tanggal 30 memang. Ya, 30. Tapi itu kan kalau menurut waktu diculiknya itu pagi ya kalau nggak keliru. Kalau dari film-film kan jadi subuh, udah masuk kan? tanggal ya berarti subuh. Udah salah lewat satu kan? Ya, tanggal 1 gitu. Oh. Kalau saya di dalam analisa saya G30S itu tadinya sih itu suatu judul grup. Karena mereka mulai bergerak tuh dalam dari malamnya gitu kan. Udah persiapan lah. Persiapan siapa-siapa padahal yang eksekusinya kan tanggal 1 subuh ya, kan. Gitu loh. Dan mereka menyebut kelompoknya, grupnya itu adalah G30S sebagai, kalau di sepak bola tuh kan ada ya yang penyerang awal gitu loh. Ini penyerang awalnya gitu loh. Nah, itu dan itu kan dari kelompok
Kodam sebetulnya, Kodam Lima Jaya. Kemudian juga ada yang dari Cakrabirawa, itu yang Cakrabirawa itu kelompok pasukan presiden, Ya, harusnya ya, ya. menjaga. Tapi adalah yang berkomplot dengan yang mau dengan kudeta tersebut. Nah kan kalau bicara G30S itu kan banyak versi kan, ada yang versi mengatakan dalangnya Iya, ya si saya Soekarno, ngerti. segala yang Iya, Soeharto gorengan darahnya macam-macam, hoak dan fitnah PKI macam-macam. benar-benar gitu. Gitu Nah kan. kalau Bu Sukma melihat sendiri ya meskipun Saya subjektif lah, kalau karena ibu kan putrinya Soekarno boleh begitu, ya. tapi saya tidak sekedar subjektif karena saya jadi penasaran gitu loh. Kok Nggih, kurang nggih, ajar nggih, amat, nggih. mana masuk akal sih seorang presiden mengkudeta dirinya sendiri agar tidak jadi presiden, kan udah nggak masuk akal Iya, gitu. iya, iya. Terus kemudian yang jadi pedoman saya di tanggal 2 kalau nggak keliru Oktober itu ada, begitu cepatnya juga ya mereka menganalisa tuh dari Cornell University di Amerika. Mereka tuh ada bagian yang memang selalu mempelajari tentang Indonesia gitu loh. Jadi dari Cornell University tersebut membuat suatu paper. Dengan cepatnya mereka membuat suatu paper yang menyatakan bahwa apa yang terjadi kudeta tersebut di tanggal 1 Ya. di Indonesia itu ya bukan karena udah mulai disebarkan ini PKI yang bergerak gitu ya. Terus mulai deh itu gencar gitu ya, yang diarahkan adalah PKI gitu. Tapi Cornell paper ini menyatakan bahwa yang terjadi di Indonesia adalah kudeta militer dan bukan kudetanya PKI. Gitu. Nah itu saya jadi pegangan karena universitas terkenal ya di Amerika yang Kudeta militer, tapi kan ada penggeraknya yang eksekusinya militer gitu. loh ya otaknya juga Otaknya juga. dari luar, otaknya dari Amerika. Oh gitu. Mereka ahli dalam kudeta. Ada yang bilang itu udah CIA gitu kan. Ya, CIA. CIA. Ya, mereka emang sudah pakarnya. Karena ada peristiwa Presiden Soekarno memerintahkan Jenderal Untung Syamsuri gitu ya namanya. Enggak benar. Hoak. Memerintahkan ini Enggak. tolong kamu kerjakan Enggak gorengan. tolong kamu kondisikan ini gitu. Dewan Jenderal ini gitu. Jadi Erwin itu hoax, itu tidak benar itu. enggak. Oh. Jadi artinya hoak itu kan memang sudah terjadi lama sekali ya, sebelum sekarang ramai Itu udah hoak. banyak sekali yang bikin cerita kan. Asli sini. Sampai akhirnya Bung Karno pun, Presiden Soekarno menjadi korban politik hoak dan fitnah selama 57 tahun, bayangin. Makanya Dan sampai Soekarno dibilang dalang gini gitu ya. Lah iya, oleh sampai TAP MPRS nomor 33 tahun 67. Oh yang baru ini ya. Itu yang MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno. Padahal ketika saya jadi ketum PNI, saya pernah jadi ketum PNI. Iya. Sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Kami rapat bersama di bagian hukumnya adalah harus mempelajari ini sah nggak sih ketetapan tersebut gitu loh. Pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno itu sah nggak? Dan setelah belajar dipelajari tidak sah, artinya inkonstitusional. Karena apa? Tidak bisa siapapun mencabut kekuasaan presiden kecuali MPR sebagai lembaga tertinggi. Jadi harus dulu dibuat MPR.
Ya, ya. Sedangkan Ketap MPRS itu yang mencabut. Jadi itu inkonstitusional. Adakan pemilu dulu untuk menjadi adanya MPR Ya. gitu. Tapi tidak ada pemilu, kemudian tidak ada MPR. Baru setelah Bung Karno main apa namanya difitnah begitu, dicabut kekuasaannya, Hmm. berjalan selama 57 tahun. Memalukan sekali untuk semua apa sejarah MPR ya, MPRS dan MPR, bahwa begitu berlama-lama seorang proklamator kemerdekaan menjadi korban politik hoak dan fitnah. Ya, karena itulah yang menyebabkan juga banyak versi jadinya kan, karena ada cerita-cerita seperti itu kan. Akhirnya sekarang itu TAP MPRS itu nomor 33 itu sudah dicabut, dan isi TAP MPRS itu tentang apa itu ya? Pencabutan kekuasaan. Tuduhan Soekarno berkhianat dan Ya dukung termasuk, PKI. ya termasuk itu juga gitu loh. Hmm. Dan kemudian karena itu beliau dicabut kekuasaannya gitu loh Ya, 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 ya. sebagai presiden. Karena waktu itu dianggap berkhianat dan dukung PKI, sehingga waktu itu diberhentikan, itu dikudeta itulah istilahnya. Itulah artinya kan terjadi 57 tahun fitnah tersebut. Iya, iya. Dan sekarang sudah tidak berlaku. Padahal sebelum pencabutan Bung Karno pun sudah diresmikan sebagai pahlawan nasional. Jadi gimana sih? Pahlawan nasional tapi apa Dibilang mendukung ini. Terus kemudian berarti menurut perspektif atau kesimpulan Bu Sukmawati, dalangnya ada Amerika. Ya. Oh. Karena itu memang mereka pakar. Mereka sengaja ingin mengacaukan Indonesia itu ya. Bukan hanya Indonesia, karena ada setelah konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55, itu sebetulnya Amerika tidak suka adanya konferensi itu. Karena itu kan komunitas tersendiri antara bangsa-bangsa Asia Afrika yang baru merdeka dan masih terjajah. Ya. Menjadi suatu komunitas tersendiri untuk saling gotong royong membantu gitu. Kita nggak mau terlalu terlibat di dalam apa perseteruan Amerika dan Uni Soviet pada waktu itu. Gitu loh. Nah, waktu pembantaian orang-orang PKI yang sampai jutaan orang itu kenapa dibiarkan oleh Soekarno ada pembantaian gini, itu? Karena waktu itu kan Presiden Soekarno memberikan SP 11 Maret. Ya. Suatu instruksi untuk pengamanan lah kepada Soeharto. Ya, ya. Ya kan? Tapi itu disalah sikap oleh Soeharto. Dia sih udah karena didukung Amerika, dia jadi lebih jalan sendiri gitu. Soeharto. Ya. Oh. Jadi ya pastinya Amerika kan anti komunis, musuh komunis. Ya, jadi komunis berbahaya karena waktu itu kan masih ada perang Vietnam, gitu loh. Jadi sikap Presiden Soekarno adalah anti perang Vietnam, di mana Vietnam mau dijajah lagi oleh Amerika, gitu. Pastinya Bung Karno yang pejuang kemerdekaan mendukung para pejuang kemerdekaan di Asia atau Afrika, gitu loh. Jadi itu yang Amerika nggak suka, gitu. Oke. Jadi bukan hanya yang kudeta ini kan ada, pokoknya negara-negara Asia Afrika ini selalu digoyang-goyang. Kalau nggak suka sama Amerika, mereka goyang. Gitu. Nah itu dah poinnya, kenapa Soekarno membiarkan ada pembantaian itu? Gitu. Tidak membiarkan, Oh, tidak, ada perintah hentikan. Oh gitu ya? Ya. Tapi tetap ada iya, gerakan. itu karena pecah antara Soeharto ini, Bang. ya Soeharto merasa dia udah akan jadi presiden deh, akan dilantik gitulah.
Jadi dia sebagai waktu itu kan sebagai Pangkostrat ya. Panglima Pangkostrat. Jadi ya itulah yang dilakukan gitu loh. Hmm. Karena menurut arahan ya yang melakukan kudeta itu dari PKI gitu. Ya. Nah, kembali ke tadi Soekarno berarti waktu peristiwa penculikan itu berarti ada di mana? Di istana. Awalnya ada di rumah istrinya yang Jepang. Oh, katanya Soekarno sakit waktu itu. Enggak. Ya Soekarno sebelumnya ada sakit. sakit Karena sebelumnya sehingga ada sakit jadi PKI dan militer itu membuat skenario ya semakin sensi semakin lah. ingin merebut kekuasaan kan gitu Ya kan. kira-kira mereka berpikir kalau tidak ada lagi Presiden Soekarno, Soekarno, maka siapa nih yang akan jadi presiden ya gitu. jadi itu menjadi sensitif gitu. Hmm. Jadi kekuatan politik yang ada di TNI juga kekuatan politik yang ada di partai politik gitu. Itulah yang awal mulanya karena Soekarno diketahui sakit sehingga mereka ingin merebut kekuasaan, perang antara militer dan PKI ini kan, itu membuat meledak akhirnya kan. Itu yang sejarah yang saya simak lah yang diketahui. Gitu. Nah, sekarang apa lagi? Banyak versi lah, makanya bingung kadang-kadang Jadi ini. artinya apa yang jadi moto PDIP Satya Eva Jayate, itulah yang terjadi. Yang terjadi adalah kebenaran itu menang ketika MPR itu mencabut ketetapan MPRS, ya kan, nomor 33 tahun 67. Gitu. Artinya membantah itu karena dicabut bahwa tuduhan bahwa Soekarno Tidak terlibat, benar. Soekarno ikut PKI Soekarno. Iya pokoknya nggak benar. Tidak udah benar dicabut lah apa yang gitu. dituduhkan di tahap itu gitu loh. Ya, jadi betul Satya Eva Jayate. Tapi dalam waktu 60 tahun itu. 57. 57 ya. Gila. Kesian ya. Kesian loh. Oke. Kesian Bung Tapi Karno. kenapa dicabut? Kenapa akhirnya dicabut ini itu? Ya bisa ya bagus juga yang Pak Bambang ini. Artinya akhirnya ngeh juga ya. Kalau saya waktu jadi ketum PNI, kami selalu bersurat kepada ketua-ketua MPR bahwa ketetapan tersebut inkonstitusional. Kami jelaskan itu. Gitu, sebetulnya tidak berhak gitu. Ya, siap. Gitu. Nah, soal kalau Bu Sukmawati kan sudah jadi Hindu sudah mungkin 3 tahun ya. Mungkin sudah sering di Bali. Kalau Bu Sukmawati melihat gimana kondisi Bali saat ini dan mungkin dalam konteks pariwisata gitu Bu. Saya mau kasih cerita sebelumnya ya, awal pariwisata di era kemerdekaan. Karena pariwisata ya belum profesional sekali ketika zaman Belanda sudah ada, tapi ya belum terlalu profesional gaya baru gitu belum ya. Nah, ketika Presiden Soekarno sudah mulai memimpin pemerintahan kan, aduh nggak ada duit nih gitu ya, gimana ya gitu loh. Sedangkan pembangunan ini udah harus berjalan. Terus apa rencana pembangunan gitu kan? Segala bidang lah dengan kabinetnya dibahas sampai pada urusan pariwisata. Nah, pariwisata, terus duitnya dari mana? Akhirnya dapat duit dari pampasan perang Jepang. Ada duit ketika Jepang bayar ganti rugi pampasan perang. Oke, kita bangun Jakarta, nah, terus Bali. Itu ada indikatornya bahwa kenapa ada 3 titik pariwisata yang ditentukan oleh pemerintah pada waktu itu, yaitu Bali, terus Jawa Tengah, Jateng, karena ada candi-candi Borobudur dan Prambanan, terus Sumatera Utara, gitu. Nah, Bali ini indikatornya adalah waktu itu banyak
turis asing ya, traveler asing, tapi kualitasnya bagus-bagus loh Erwin, nggak kayak sekarang. Hmm. Siapakah mereka? Mereka itu ada antropolog loh. Oh, Dan semua peneliti. ini ya, ini orang-orang asing bule ya terutama ya, yang kulit putih. Mereka itu sangat cinta, terpesona, penasaran akan seni budaya Bali Hmm. dengan rasa cintanya gitu loh. Jadi mereka antropolog. Saya belajar sampai dari bukunya Miguel Covarrubias, dia antropolog Meksiko. Oke. Dan sangat bagus ilustrasinya tentang Bali dan pengetahuan antropolognya tentang Bali tersebut, Island of Bali. Bagus sekali. Sangat manfaat. Jadi itu antropolog. Kemudian pelukis-pelukis. Antonio Blanco, Ari Smith, terus beberapa lagi. Semua pencitraan tentang Bali di lukisan-lukisannya, di tulisan-tulisannya adalah ilmu pengetahuan tentang Bali, ekspresi tentang Bali. Itu kan yang benar gitu loh. Jadi bagus ya lukisannya Antonio Blanco. Blanco. Coba. Aduh, tentang modelnya istrinya gitu bagus. Macam-macam lah gitu. Jadi dihargai oleh Bung Karno dan menjadi indikator bahwa Bali ini menarik bagi pendatang asing gitu Ya. gitu. Karena mereka juga bisa jadi mempromosikan dengan baik gitu tentang Bali. Nah, waktu saya di Bali, saya itu belajar topeng. Saya menari topeng. Saya mau jadi penari topeng Bali. Wush, sudah Dan saya adalah usia segini masih bisa nari, Bu. masih umur baru Berapa masuk usia sekarang, Bu? akademi. Nanti dulu. Oh gitu. Waktu saya belajar itu tahun Oh dulu maksudnya ya, dari dulu. tahun Oh, 71. oke. Saya masih 20 tahun. Oh. Untuk akademi Oke, tari. oke. Saya pilih kelas Bali. Hmm, Kelas Balinya untuk menjadi penari topeng Bali. Penari topeng Bali wanita pertama itu Penari Sukmawati. topeng Bali yang serius. Serius. Topeng kan ada topeng Sidakarya gitu-gitu. Oh, Sidakarya saya belum belajari. Oh, yang topeng kerasnya gitu. Keras. Terus Topeng tua. Terus yang lembut. Lembut. Eh, Oh. gitu. Jadi Oke. saya berguru dengan Pak Nyoman Kakul dari Batuan. Karena Kenapa dia, Ibu tertarik menari topeng Bali itu? karena di depan kamar bapak saya itu dipasang topeng-topeng Bali. Oh, ada ada topeng-topeng Bali depan kamar Soekarno. Jadi saya melihat kok bagus ya, lain sama topeng Jawa ya. Iya. Bagus sekali gitu. Nah, terus saya melihat kok saya tertarik ya mau belajar topeng gitu. Jadi saya belajar juga dari bukunya antropolog itu. Kemudian saya menilai ini kan ditanya oleh dosen saya, Ibu milih ini ranahnya kaum lelaki tari topeng tuh. Ibu betul pilih ini gitu. Saya pikir kenapa tidak? Karena seperti anak Agung Ayu Bulan Trisna. Ayu Bulan Trisna Jelante. Dia juga belajar penari baris perempuan pertama loh. Gitu loh. Jadi kenapa tidak boleh wanita menarikan tarian lelaki gitu. Ya. Jadi akhirnya itulah saya pilih penari topeng. Gitu. Jadi saya tahu. Terus apa ya? Terus berarti di usia itu, terus setelah nari topeng itu gimana terus kemudian dalam konteks pariwisata? Nah, setelah tahu itu saya belajar kan artinya saya melihat pariwisata di Bali selagi belajar saya kan juga melihat Bali itu kayak apa toh.
pada waktu tahun 71 tuh masih bagus loh, artinya pendatang, orang kulit putih itu kebanyakan orang Amerika, ya. Amerika. Dan saya melihat adaptasi mereka itu bagus, yaitu saya bilang bagus, mereka tuh kalau keluar masih pakai kain loh, Yang kain Bali. yang Bule. bulenya Iya, kain Bali. Sekarang udah nggak ada. Kain Bali dan suka berudeng. Hmm. Itu yang kelas backpack loh. Dulu kan terkenalnya hippies ya. Hmm. Backpack tuh terkenalnya hippies. Adaptasinya bagus loh. Mereka sampai mengikuti bagaimana cara Itu yang ke fashionnya. Puro itu mungkin. Enggak. Jadi jalan-jalan tuh kita masih lihat gitu loh. Mereka malah seneng Oh gitu. enggak, di catatan gambar sejarah itu enggak juga, Bu. Ada juga yang. Tahun 71 kurang 71. lebih. Oh. 71 masih bagus. Tapi mungkin enggak semua, segelintir mungkin, Bu. Ya kurang lebih saya masih sering melihat sering begitu. melihat itulah, Jadi gitu. masih Oke, tren orang bule Amerika kalau keluar mereka pakai itu kain dan udeng. Jadi kan saya senang ya lihat gitu. Iya. Tapi kemudian setelah itu 75 ke atas lah. Itu kan berganti, travelernya itu adalah orang Australia. Orang Amerikanya jarang karena mungkin kejauhan ya. Karena dulu penerbangan juga nggak ada lagi yang dari Amerika gitu. Nah jadi saya lihat Australia, nah itu udah beda. Mereka pakai celana pendek aja kan, pakai celana pendek, kaos gitu. Dah itu gitu, di mana-mana begitu. Iya. Sampai kurang lebih sekarang, dan sekarang makin salah kaprah dan kurang ajar. Salah kaprahnya apa? Kurang ajarnya gimana? Di dalam pariwisata Bali saya kira udah salah kaprah sekarang ya. Salah kaprahnya gimana? Di dalam pembangunannya, di dalam urusan konteks ya pembangunan aja udah di pantai itu udah sangat keliru banget gitu ya. Artinya bule-bule sekarang tuh yang kebanyakan backpack itu kan makin kurang ajar. Terus mungkin bagi mereka orang pantai itu memang mesti telanjang dada apa fashionnya Kan di kayak pantai gitu. kan sah-sah aja gitu, Bu. Ya tapi kalau terus kan di jalan-jalan kadang ke gunung juga gitu, apa pantas gitu ya. Oh, ya tren mereka di pantai dibawa ke jalan kan, Ya ke gunung kemana-mana, gitu. terus kan sampai yang kelakuan perempuan-perempuannya lah yang telanjang-telanjang ngerti nggak? Itu kan terjadi gitu loh. Kan semakin salah kaprah gitu, kok tuh semakin penganiayaan pada orang pribumi, orang Bali sendiri. Kan sedih, jengkel. Penyebabnya apa kira-kira menurut Ibu? Penyebabnya? Ya mereka secara bawaan udah tidak bagus ya. Yang di otak mereka bukan seperti kualitas yang zaman dulu gitu, yang cinta Bali, menghormati, belajar bagaimana promosikan Bali dengan baik gitu loh. Tapi kan mereka nggak peduli sama budaya Bali gitu loh. Nggak peduli. Itu udah penyebabnya apa? Apa karena filter kita di Bali termasuk pemerintahnya yang Ya terlalu kurang longgar ya. dan Artinya coba pembangunan semena-mena di pinggir pantai. Apa yang artinya ada aturan sebetulnya 100 atau 200 meter dari pantai nggak boleh dibangun. Tapi itu tuh semua karena uang gitu, jadi izin oke. Kemudian tempat tinggal atau pembangunan mestinya cuma itu hak untuk tinggal. Apa sih 30 tahun apa-apa. Iya, Kemudian iya. jadi berlarut-larut sampai 90 tahun tuh gimana sih? Terus tanah berhektar-hektar diizinkan gitu. Saya nggak habis pikir gitu. artinya memang banyak Udah yang salah mengatakan kaprah. salah kaprahnya karena orang Balinya sendiri katanya. Nah, saya sebagai seniman tari gitu ya, seni pertunjukan gitu ya, dan teman-teman juga di Bali gitu kan ngerasa ya, mereka tuh udah nggak peduli dengan seni budaya Bali. Mereka buat itu tari menari dengan DJ yang western, Maksudnya musiknya bule western. yang sekarang udah nggak peduli dengan seni Bali. Enggak. Itu kenapa itu kayak gitu itu? Ya mereka mau buat komunitas sendiri kan nyaman di Bali, boleh tinggal seenaknya ya, semakin
Ya kita hanya mau mau kebudayaan mereka aja. Mereka kan maunya gitu. Hmm, hmm, Nggak ada nggak ada seperti yang lalu gitu. Yang sangat menghargai promosi Bali yang bagus gitu. Apakah mungkin karena kesenian Bali cenderung monoton sehingga turis juga bosan gitu, Bu? Enggak juga? Loh sebetulnya gini loh, prinsipnya dulu ya. Kamu datang ke negeri kami, Hmm, jadi tontonlah apa seni budaya kami dong. hmm, Mestinya gitu kan. Gue nggak peduli sama budaya lo kan gitu. Mestinya gitu dong. Iya dong. hmm, Terus itu kan tidak ada begitu. Nggak ada batasan gitu loh. Terus biarin aja demi demi komunitas mereka boleh DJ DJ sembarangan western musik melulu gitu loh. hmm. Ya itu yang terjadi gitu. Tapi di Ubud saya lihat masih itu turis melihat budaya. Mungkin di Ubud masih ya. Di luar maksudnya yang sudah tidak itu mungkin ya. Kalau di Ubud saya lihat di Puri Ubud itu kan masih ada pentas-pentas kesenian masih ditonton sama bule. Di Uluwatu juga kecak. Iya jadi dari sekian saya kan juga menelusuri di Bali ini ada 6 pentas ya. Hmm. Terus saya telusuri yang masih orang asing menonton tuh di mana sih gitu ya. Kurang lebihnya di dalam sebulan. Ya. Arda Chandra sepi. Ya, boy itu apalagi? Itu kan PKB aja rame aja ada Chandra kan. Alaya kosong, Oh ya. Badung gagal. Badung gagal. Apa pentas apa yang nonton? Tak masuk ke kantor bupati. Oh, maksudnya yang di kantor bupatinya. Lah iya, adanya kan di situ. Ya, ya, Itu aja ya. mau masuk orang jadi pekewo. Gitu loh. Udah gagal, itu proyek gagal. Jadi 3 pentas ini kosong, ya kan? Lalu ada lagi 3 yang masih dikunjungi oleh turis asing, ya kan? Di Ubud. Yaitu Uluwatu. Uluwatu kecak itu. Itu masih penuh, masih lah gitu. Terus karena kan pemandangannya memang bagus, itu Ya, masih ya. hidup. Terus Devdan Hmm. Devdan masih ada. Terus Bali Safari Oh, Bali Safari. Oh, emang ada pentas apa nih, ada, Bali Agung Bu? Oh, ada deh ya. Oke. gitu. Jadi masih ada lah Hmm, kurang lebihnya. Itu. Berarti Tuh, yang jadi yang lain itu di pinggir pantai, udah itu komunitas mereka western. Mau nyemplung di kolam renang telanjang-telanjang kek dengan musik yang hingar-bingar kek. Mana ada musik Bali terdengar, nggak ada. Mereka udah menutup diri, nggak peduli mau ada tarian dulu Uluwatu kayak di mana, nggak peduli gitu loh. pada akhirnya Nah itu kan bukannya maksud mengundang pembangunan pariwisata dengan benar dong. Kamu datang ke sini nonton dong budaya kami, bukan kita memberikan izin untuk mereka seenaknya aja dengan DJ-DJ-nya gitu. Oke. Karena banyak juga turis yang bingung ke Bali ini di mana Bali yang memang benar-benar Bali udah nggak ada, akhirnya ujung-ujung mereka ke Bali cuma dugem gitu aja. Dugem menikmati musik gitu. Akhirnya numplak di Kuta Seminyak, Canggu gitu. Ya, Ya itu kan bukan maksudnya pariwisata yang direncanakan oleh pemerintahan Bung Karno gitu loh. yang sebenarnya direncanakan itu untuk Bali itu apa itu? Ya saya kira kalau seni budaya tadi simpelnya gitu, kamu tamu-tamu asing kalau mau datang ke negeri kami silakan melihat seni budaya kami gitu. Jadi jangan dikasih izin untuk bermusik seenaknya dengan DJ musik mereka gitu. Oh gitu. Iya. Siap. Masih bisakah Harusnya diperbaiki? bisa dong dengan segala aturan yang tegas gitu. Berarti ketegasan yang kurang berarti selama ini ya. Iya, berarti jangan selalu tergiur oleh
dolar dan rubel. Ya, biasanya kan itu kelemahannya. Kalau udah Izin keluar, izin keluar. dolar, rubel sekian, ya silakan. Nah, Hmm. nggak bisa dong, saya menjerit, saya sedih, saya jengkel Selama sebagai ini kan sebagai Bali seniwati dan budayawati ya. selama ini kan Bali dipimpin oleh PDIP, Kandang Banteng, dan itu ketumnya adalah kakak kandungnya Bu Sukma. Berarti termasuk salahnya Bu Mega juga dong berarti. Bu Mega tidak mau nyuruh kadernya di Bali untuk Saya kamu jangan kurang gini tahu gitu. Bu Mega sempat meneliti dengan seksama apa tidak. Tapi karena saya pelaku seni gitu dan saya mempelajari dan saya kritis. Saya pikir nggak begitu ya. Saya merasakan sekali perbedaan zaman saya masih remaja gitu sampai sekarang sudah lebih senior gitu. Aduh kok jadi gini semakin rusak, semakin salah kaprah. Bagaimana nggak rusak, dulu nggak ada kejadian orang Bali dipukulin, dicaci maki, terus tempat-tempat ibadah suci di foto-foto yang memalukan gitu. Nggak ada gitu. Gitu loh. Apa ini tidak Belum bagian lagi pekerjaan orang-orang Bali yang digeser-geser. diambil Ya alih? mestinya waspada dong. Hati-hati, jangan main iya silahkan aja karena nilai jumlah uang gitu. Ya, 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 ya. Siap. Harusnya Bu Mega lebih menekankan itu pada Yang kantornya di enggak Bali. juga, Bu Mega kan se-Indonesia dia Oh, Bu pikirin. Mega tidak mikirin Bali aja kan gitu. Iya dong, se-Indonesia Bisa jadi kan. tidak sampai Loh, kan yang paling masalahnya berwenang ke kan Bali. gubernur ya, paling tinggi itu. Itu mestinya kan sangat menjaga itu gitu loh. Oke, 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 siap. Setuju nggak? Setuju, Hmm? setuju. Tapi saya tetap berharap karena Bu Mega kan one komando kan. Itu yang di Bali nurut. Jangan ikut retreat semua ikut di Bali paling kompak ini. Paling loyalis dari Trah Bung Karno berarti pejabat-pejabat di Bali ini menurut saya ini. Sehingga itu menurut saya bagus, semangat itu bagus ketika Bu Mega mengimbau hal yang positif di Bali, misalnya itulah seperti perubahan pariwisata itu kalau jangan begini jangan begini gitu kan. Walaupun kemudian saya dengar bahwa gubernur di dalam pembangunan pariwisata Bali, khususnya arsitektur ya, untuk hotel-hotel itu tidak berdaya karena cawe-cawenya pusat Iya, dengan iya, iya. OSS, Hmm. ya kan? Itu betul sih nggak berdaya, emang nggak ada musyawarah mufakat. Ya. Kan yang tahu di depan mata itu kan gubernur. Gubernur. Protes kayak apa kayak gitu. Iya. Emang terus nggak ada benar-benar musyawarah mufakat yang sehat. Harus gitu karena di pusat juga urusannya udah dolar dan Dolar. gitu. Ya. Tunggu dulu dong, umpamanya tebing-tebing itu yang tadinya alam lebih indah, kemudian mau dirusak gitu ya tolong dong jangan sembarangan gitu loh. Ya, ya, ya. Ya jadinya yang Oke, berteriak oke, ini oke. Mbok Nilo gitu Ya, 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 ya. atau Sukmawati Soekarno gitu. Hmm. Saya terkejut sekali dan sedih karena saya juga pelaku seni pertunjukan gitu. Ya ampun, gimana ya ini, gimana sih Bali gitu kok sampai berita-beritanya selalu yang Negatif gitu ya. Bahkan tingkat bunuh diri paling tinggi di Bali di Indonesia. Masa? Paling tinggi di Indonesia, Masa? tingkat bunuh diri paling tinggi di Indonesia adalah di Bali. Laki perempuan? Laki. Oh ya? Makanya ini gimana ini? Masa baru dapat info loh dari kamu. Iya Lin. benar, berita real berita. Oh, ya? Tingkat bunuh diri tertinggi di Indonesia adalah di Bali gitu. Karena jobless. Itulah kenapa ya kira-kira Bu? Mungkin karena udah nggak bisa dapat kerja kali ya. Mungkin karena beban orang Bali ini tinggi, harus ada adat, pacara ini, pacara itu, sehingga dengan situasi politik dan sosial yang seperti ini ekonomi semakin rumit gitu mungkin ya, membuat beban orang Bali semakin
Dan psikologis orang Bali kan tidak suka berterus terang, artinya lebih suka memendam amarah itu. Itu mungkin penyebabnya menurut saya. Ya, terima kasih Bu Sukmawati sudah mau bercerita, memberikan pencerahan untuk orang Bali. Next mungkin saya Untuk para pejabat khususnya yang semuanya mengeluarkan izin gitu supaya waspada, ya lebih waspada lagi karena sudah banyak kehancuran ya yang terjadi Di Bali. gitu, Oke. yang Berarti sangat disayangkan. Dan Astungkara masih bisa diubah izin-izin yang semakin merugikan masyarakat Bali siap. gitu. Siap. Oke, terima kasih Bu Sukmawati. Ya. Di tengah usianya yang sudah usia berapa sekarang? Bu Sukma. 74 kalau nggak salah ya. Kalau saya bisa menebak ya. 74 tahun masih kencang, masih bisa berjalan, masih bisa tertawa, tersenyum. Lah Bu Mega kan juga masih gagah. Saya juga heran ya Bu, gila. Masih keluar negeri. Kenapa Bu Mega tidak menyerahkan ke posisi ketua umum ke yang lain? Kenapa beliau masih mau gitu? Apa emang desakan dari keluarga? Karena Bu Mega kan mempunyai pengalaman yang tidak dialami oleh kader juniornya. Oh. Iya kan? Mau siapa? Puan. Iya. Puan pernah menyaksikan kejadian yang tragis di PDI dulu ya awal, tapi kan artinya bukan pribadi yang diserang kan gitu. Tapi kalau Bu Mega kan adalah pribadi yang diserang oleh Presiden Soeharto gitu loh. Oke. Dan dengan gagah berani beliau memperlihatkan bahwa seorang putri Soekarno itu tegar, tangguh di dalam serangan yang tidak fair gitu. Oke, terima kasih Bu Sukma. Ini udah berapa kali nih kita mau akhirnya nggak jadi. Banyak topik sebenarnya soalnya sama Bu Sukma ini. Iya. Oke, next kita pasti bisa ngobrol kalau mungkin saya nanti ke tempatnya Bu Sukma mungkin atau ke istana lah gitu ya. Oh, Giliran. ke istana Tapak Siring. Giliran lah gitu. Kalau dapat izin semoga. Oh, kalau dapat izin gitu. Oke. Pokoknya terima kasih Bu Sukma. Kita tutup. Parma Santi Om, Santi Om.